Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Sekarang halaman 12. Halaman 12 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Jadi isim itu mempunyai tanda. Jadi kata itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Lalu isim itu untuk mudahnya adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja, huruf itu yang bukan isim, bukan fiil, itu namanya huruf. Lalu tanda-tanda kalau kata itu adalah isim, kita akan bahas. Qala musannif berkata, pengarang kitab ini berkata, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fal ismu, maka isim itu yu'rafu diketahui, bil khafdi dengan jar. Jadi kalau ada jar berarti isim, kalau ada kasroh berarti isim. Wat tanwini, tanwin. Jadi isim itu diketahui dengan jar, yaitu huruf akhirnya kasroh atau pengganti kasroh, atau dengan tanwin. Jadi kalau ada kata kok akhirnya tanwin, an, in, un, berarti itu adalah isim. Wa dukhulil alifi wal lami, masuknya alif dan lam. Masuknya alif dan lam maksudnya al. Jadi ada kata depannya ada al, berarti itu isim, itu tanda isim. Wa hurufil khafdi, masuknya huruf jar, masuknya huruf jar. Wa huruful khafdi berarti wa dukhulu hurufil khafdi, masuknya huruf jar pada kata itu. Ada kata lalu di depannya ada huruf jar, maka itu kata itu adalah isim. Wahia, yaitu, maksudnya huruf jar yaitu. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami, wahia al wawu, wal ba'u, wat ta'u. Wahia, huruf jar itu kata min, artinya dari. Wa ila, kata ila, artinya ke. Wa an, kata an, artinya dari, boleh, tentang juga boleh. Wa ala, kata ala, artinya di atas. Wa fi, kata fi, artinya di dalam. Wa rubba, kata rubba. Wal ba'u, kata ba, maksudnya bi. Al ba'u, lalu kalau di harokati menjadi bi. Wal kafu, kaf, maksudnya ka. Ba sebentar dulu, tadi belum. Fi artinya di dalam, rubba artinya beberapa. Rubba artinya beberapa. Wal ba'u, ba atau bi, artinya dengan. Wal kafu, kaf, artinya seperti. Wal lamu, lam, artinya milik. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah.
Jadi huruf sumpah termasuk huruf jar. Wahya yaitu huruf qasam yaitu al wawu wal ba'u wat ta'u, wawu, ba dan ta. Itu namanya huruf qasam atau huruf sumpah. Misalkan wallahi, maka kata Allah itu adalah isim karena didahului oleh wawu yang merupakan huruf qasam. Huruf qasam termasuk huruf jar. Wa aqulu, dan saya berkata, maksudnya penjelasan matan al-ajrumiyah ini. Jadi wa aqulu itu berarti syarahnya. Itu wa aqulu berarti syarahnya. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid yang berkata aqulu. Syarah itu penjelasan. Kalau matan itu kitab ringkas. Kitab ringkas namanya matan. Lalu syarah itu penjelasan. Jadi ini kalau kitab kuning begini nih. Yang ada di luar gitu di dalam tuh. Nah ini kitab kuning kan begini. Iya. Ini namanya matan. Matan. Iya. Nah ini namanya syarah. Nah ini begini. Nah ini dulu begini. Sekarang kan udah berkurang kitab yang modelnya begini. Ini namanya matan. Lalu matan itu dijelaskan. Nah ini namanya syarah. Nah matan. Jadi Nah, kalau bahas itu yang dijelasin syarahnya Sat ya? Iya. Matannya nggak disebut ya? Hah? Ini namanya matan. Kalau di sini syarah matan udah ada di sini nih. Di sini di dalam sini ada. Udah. Misalkan Fathul Qorib. Iya. Ini penjelasan syarah. Ini misalkan Fathul Qorib, ini takrib. Nah, maka takrib ini di sini udah ada, cuman banyak penjelasan namanya Fathul Qorib. Ya begitu. Itu contoh misalkan. Nah, ini pun nih, yang ini di kitab-kitab tebal ada lagi. Ini kitabnya lebih tebal dari ini. Ya, tebal berjilid-jilid. Ini akan pindah ke sini. Nah, ini akan pindah ke sini. Nah, ini namanya hasyiyah. Hasyiyah itu syarahnya syarah. Ini syarah, disyarahkan lagi. Ini penjelasan, dijelaskan lagi lebih dalam, namanya hasyiyah. Jadi ini pindah ke sini. Ini misalkan Fathul Qorib. Ini namanya misalkan Ghoyatut Takrib. Nah, ini Fathul Qorib pindah ke sini. Ini namanya hasyiyah. Misalkan Hajiyah Al-Bajuri. Ini kitabnya tebal karena dari sini dipindahkan ke sini, ini lebih tebal lagi. Begitu. Jadi syarahnya itu disebutnya matan juga ya sebelah sini. Iya. Hasyiyah. Iya. Itu matan. Iya. Iya begitu. Kalau sebelah sini namanya matan. Ya, jadi matan, syarah, hasyiyah. Begitu. Jadi wa aqulu itu berarti syarahnya. Ya, syarah dari kitab Mukhtasar Jiddan atau Ajurmiyah. Wa aqulu, saya berkata, lil ismi alamatun, isim itu mempunyai tanda-tanda. Yutamayyazu, yang dibedakan. Yutamayyazu, yang dibedakan. An akhwaihi, dari dua saudaranya. Badalnya akhwaihi al fi'li wal harfi, fi'il dan huruf. Jadi isim dibedakan dari dua saudaranya. Maksudnya dua saudaranya adalah fi'il dan huruf. Biwujudi wahidatin minha, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda itu. Dengan adanya salah satu tanda dari tanda itu, au qabuliha, atau menerima tanda-tanda tersebut. Au qabuliha, atau menerima tanda-tanda tersebut di atas. Jadi ada kata, lalu ada tanda jar berarti isim.
Ada jer, ada huruf jer, berarti isim. Ada jer, ada huruf jer, ada tanwin, itu berarti isim juga. Ya. Jadi bisa satu, bisa dua, bisa beberapa. Kalau empat nggak mungkin. Empat-empatnya ada itu nggak mungkin karena al sama tanwin itu berlawanan. Kata yang ada alnya nggak ada tanwin, kata yang ada tanwin nggak ada alnya. Wa qad zakara rahimahullah, sungguh musannif telah menyebutkan, semoga Allah merahmatinya, sungguh pengarang kitab telah menyebutkan, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, menyebutkan arba'a alamatin, 4 tanda. Jadi yang disebutkan di dalam kitab ini 4 tanda isim. Ada lainnya tapi tidak disebut. Jadi 4 tanda itu hanyalah beberapa dari tanda-tanda isim yang lain. Musannif telah menyebutkan dari tanda-tanda ini 4 tanda. Wahia, yaitu al-khafdu, jar. Jadi 4 tanda isim. Yang pertama jar, yaitu kasroh. Wa tanwini, tanwin, membunyikan nun, itu namanya tanwin. Wa dukhulul alifi wal lami, masuknya alif lam atau al. Wa dukhulu harfin, masuknya huruf, min hurufil khafdi, dari huruf jar, masuknya salah satu huruf dari huruf jar, itu berarti merupakan isim semuanya. Ya, saya ambil contoh. Ada kata tadi apa? Fil masjidi, fi masjidin, fi masjidin. Masjidin ini isim. Kenapa isim kita tahu ini jar? Atau fil masjidi. Masjidi ini isim. Kenapa tahu isim ini jar? Kasroh. Lalu tanda berikutnya adalah tadi apa? Tanwin. Nah, ini tanwin. Berarti ini isim. Kenapa tahu isim? Nah, ini tanwin. Masjidan isim, masjidun isim. Jadi ada tanwin, ini namanya tanwin, an-in-un. Lalu masuknya alif lam, al-masjidi. Nah, ini tanda isim. Setiap kata ada alif lamnya berarti isim. Al-masjidu, al-baitu, dan seterusnya. Lalu satu lagi adalah masuknya huruf jar. Nah, ini ada fi huruf jar. Berarti kata yang setelah fi ini isim. Yaitu contoh saja. Selanjutnya amal khafdu, adapun jar, fahuwa, maka dia fil lughati, menurut bahasa adalah, adapun jar maka dia menurut bahasa adalah, bahasa mudahnya jar menurut bahasa adalah diddul irtifai, lawannya naik, lawannya naik atau tinggi, lawannya tinggi. Wa fistilahin nuhati, dan menurut istilah ahli nahwu, wa fistilahin nuhati, dan menurut istilah ahli nahwu, ibaratun anil kasroti, ungkapan dari kasroh, ungkapan dari kasroh. Jar itu kasroh, begitu. Allati yuhdisuha, yang disebabkan oleh, allati yuhdisuha, yang disebabkan oleh, al-amilu, amil, yang disebabkan oleh amil, kasroh yang disebabkan oleh amil, auma, atau apa-apa, naba'anha, yang mengganti kasroh, naba'anha, yang mengganti kasroh, atau apa-apa yang mengganti kasroh. Ya, jadi jar itu kasroh yang disebabkan oleh amil. Masjidin, ini kasroh, dinnya, amilnya adalah fi. Jidi, nah ini kasroh, amilnya adalah fi. Jadi kasroh yang disebabkan oleh amil. Minal madrasati,
Ya misalkan masjidi, nah ini kasroh. Tapi ini bukan sebab amil, jadi bukan ini yang dimaksud. Jadi ini adalah kasroh yang disebabkan oleh amil atau pengganti kasroh. Pengganti kasroh misalkan ya, misalkan lagi alif, ghairu munsharif, kalau ghairu munsharif dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan jar. Ada kata kok jar atau kasroh, ini namanya isim. Wazalika mislu kasrotir ro'i. Wazalika itu contohnya kasrohnya ro. Wazalika mislu kasrotir ro'i, itu adalah contoh kasrohnya ro. Min bakrin, dari kata bakar. Min bakrin, dari kata bakrin. Wa amrin, dan kata amr. Wa amrin, dan kata amr. Bakrin dan amrin itu artinya dua-duanya nama orang. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu. Marortu bi bakrin. Nah, kata bi bakrin, marortu bi bakrin, saya lewat bertemu dengan bakar. Wa qaulika, dan ucapanmu, haza kitabu amrin, ini adalah buku Amr. Ini adalah bukunya Amr. Fa bakrin, maka kata bakrin, wa amrin, dan kata amrin, ismani, dua-duanya adalah isim. Jadi kata bakrin dan kata amr dua-duanya adalah isim. Li wujudil kasroti, karena adanya kasroh. Fi akhiri kulli wahidin minhuma, di akhir setiap satu dari keduanya. Ya, jadi di akhir setiap satu dari keduanya. Kata bakrin dan amr. Bakrin, nah ini kasroh. Nah ini isim, kenapa isim? Oh ini ada kasroh. Amrin, nah ini ada kasroh, berarti ini isim karena ada kasroh. Selanjutnya, wa ammat tanwinu, adapun tanwin, fahuwa, maka tanwin itu fil lughati, menurut bahasa, at-taswitu, bersuara. Tanwin menurut bahasa artinya bersuara. Taqulu, kamu berkata. Contoh tanwin artinya bersuara. Nawwanat ta'iru, burung itu bersuara. Nawwanat ta'iru, burung itu bersuara. Ay, yaitu, maksudnya nawana, sawwata, bersuara. Jadi nawana yunawwinu tanwinan. Nah, tanwinan itu masdarnya dari nawana, artinya bersuara, sama dengan sawwata. Sawwata artinya bersuara. Jadi tanwin menurut bahasa artinya bersuara. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah ulama nahwu, huwa, yaitu tanwin, yaitu nunun sakinun, nun yang mati, nun yang sukun. Jadi nun yang sukun, nun yang sukun. Tatba'u akhiral ismi lafdzon, yang mengikuti akhir isim lafaznya, yang mengikuti akhir isim lafaznya, yang mengikuti akhir isim. Misalkan kata masjidun, masjidun, nah ini tanwin. Tanwin ini di akhir isim. Kalau dibaca bunyinya begini, masjidun. Nah, masjidun. Nah, ini nun yang sukun, lafdzon, lafaznya saja, bukan tulisannya. Nun yang sukun, lafdzon, lafaznya saja. Begitu. Jadi tanwin adalah nun yang sukun yang mengikuti akhir isim. Nah, ini di akhir isim. Lafdzon, lafaznya saja,
tufariquhu memisahkannya, khotton secara tulisan, memisahkannya secara tulisan. Tulisannya tidak ada nunnya, tapi dibaca nun sukun, nun mati. Lil istighna'i anha karena tidak membutuhkannya. Lil istighna'i anha karena tidak membutuhkannya. Maksudnya tidak membutuhkan tulisan nun sukun. Ini tidak membutuhkan tulisannya, tapi hanya suaranya saja. Bitakrorish syaklati, bitakrori syaklati karena mengulanginya harokat, karena mengulanginya harokat. Indad dobti ketika menandai bil kolami dengan pulpen. Indad dobti ketika menandai bil kolami dengan pulpen. Baik, du misalkan du, di, da, lalu harokat diulangi. Du harokatnya 2 kali, da di harokatnya 2 kali jadi din, da diulangi dun, din, dan. Nah ini berarti kan pengulangan harokat lalu membunyikan suara nun. Ini tulisan begini atau begini, jadi bisa begini bisa begini. Jadi ini satu harokat, ini pengulangan harokat 2 kali lalu dibaca nun mati, dun, din, dan. Karena pengulang baik, indad dobti bil kolami ketika menandai dengan pulpen. Ketika ditulis maka nunnya tidak tertulis tapi terucapkan. Nahwu contohnya Muhammadin, kata Muhammadin. Nah itu dinnya kasroh, tanwin kasroh. Wa kitabin, wa ihin, wa sohin, wa muslimatin, wa fatimatin, wa hina idzin, wa sa'ata idzin. Ya baik, itu adalah contoh-contoh isim. Muhammadin, kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, wa hina idzin, wa sa'ata idzin. Itu juga isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Muhammadin nama orang Muhammad, kitabin buku, ihin wasohin artinya sama, uskut diamlah. Jadi ihin wasohin, ihin sohin artinya diamlah. Lah isimkan kata benda, ini kok diamlah. Nah ini adalah isim fi'il, ya isim fi'il. Iya, ihin dan sohin contoh isim fi'il. Muslimatin orang-orang muslimah, fatimatin Fatimah nama orang tapi banyak. Hina izin ketika itu, sa'a ta izin waktu itu, sa'a ta izin waktu itu. Nah ini semua adalah isim. Kenapa isim? Ada tanwinnya. Jadi setiap kata ada tanwinnya, isim. Nah ini contoh-contohnya sudah ada. Fahadhil kalimatu kulluha asmaun. Kata-kata ini seluruhnya adalah isim. Bidalili wujudit tanwini, dengan tanda adanya tanwin. Dengan dalil atau dengan tanda adanya tanwin. Fi akhiri kulli kalimatin minha, di setiap akhir kata tersebut, di akhir setiap kata tersebut. Jadi di akhirnya ada tanwin, itu tanda isim. Selanjutnya al-alamatus salisatu, tanda yang ketiga.
min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim adalah dukhulu al, masuknya al. Kalau di atas pakainya alif lam, lalu disingkat dukhulu al, masuknya alif lam. Al itu alif lam. Fi awalil kalimati, di dalam awal kata. Jadi ada kata diawali al, berarti isim. Nahwu, contohnya ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Nah, jadi kata ar-rajulu isim. Kenapa kita tahu isim? Ada alnya. Al-gulamu isim. Kenapa kita tahu isim? Ada alnya di depannya, dan seterusnya. Ar-rajulu orang laki-laki, al-gulamu anak itu, al-farasu kuda, al-kitabu buku, al-baitu rumah, al-madrasatu sekolah. Ya, itu adalah isim dengan ditandai oleh al di depannya. Fahadhil kalimatu kulluha asmaun, kata-kata ini seluruhnya adalah isim. Lidukhulil alifi wal lami fi awaliha, karena masuknya alif dan lam di awalnya, di awal kata tersebut. Jadi ada alnya, berarti kata itu adalah isim. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebetulnya mudah, cuman beda ini, beda redaksi kalimat, beda redaksi kitab. Kalau pelajarannya sudah tahu, beda redaksi kitab. Al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat. Tanda yang keempat tentang isim. Dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Masuknya salah satu huruf jar. Jadi kalau ada kata dimasuki huruf jar, maksudnya di depannya ada huruf jar, kata itu adalah isim. Nahwu, contohnya zahabtu minal baiti ilal madrasati. Kalimat zahabtu minal baiti ilal madrasati, saya pergi dari rumah ke sekolah. Al baiti itu isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh min. Al madrasati itu isim. Kenapa isim? Didahului oleh ila. Min dan ila adalah huruf jar. Fakullun minal baiti wal madrasati, maka setiap dari kata al-baiti dan al-madrasati ismun adalah isim. Lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf jar alaihima pada kedua kata itu. Wali wujudi al, dan karena adanya al fi awalihima, pada awal kedua kata itu. Al-madrasati ada alnya, berarti isim. Al-baiti ada alnya, berarti isim. Selanjutnya kita sampai bawah saja latihannya, tidak harus hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful khafdi, huruf-huruf jar, hiya, yaitu. Jadi huruf-huruf jar, yaitu huruf jar itu apa saja? Nah, ini akan dijelaskan huruf jar itu. Min, pertama kata min. Walaha ma'anin, kata min itu mempunyai beberapa arti. Walaha, kata min itu mempunyai ma'anin, beberapa arti. Jadi min itu artinya banyak, begitu. Ini sebagiannya. Minhal ibtida'u, diantaranya adalah arti ibtida', memulai. Jadi di antara arti min adalah mulai.
Nahwu contohnya, safartu minal Qahirati, saya berpergian dari Kairo. Nah, mulai dari Kairo maksud berpergiannya. Saya berpergian mulai dari Kairo. Jadi min artinya ibtida, mulai berpergiannya dari Kairo. Wa ila kata ila. Nah, ila berarti huruf jar juga. Wa min ma'aniha al-intihau. Di antara makna-makna ila adalah al-intihau, selesai atau sampai. Intiha selesai atau sampai. Nahwu contohnya, safartu ilal Iskandariyati. Safartu ilal Iskandariyati, saya berpergian ke kota Iskandariyah. Dua-duanya di Mesir, Kairo dan Iskandariyah. Safartu ilal Iskandariyati. Nah, berarti tujuan akhir berpergian kota Iskandariyah, berarti sampai Iskandariyah selesai berpergiannya. Jadi al-intiha artinya selesai atau sampai. Wa'an, kataan. Jadi huruf jar itu maknanya banyak. Di sini hanya disebutkan beberapa saja, ada yang satu, ada yang dua. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna an adalah al-mujawazatu, melewati, melintasi juga boleh. Mujawazah, melewati atau melintasi. Melampaui juga boleh. Jadi nahwu contohnya, romaitu sahma anil qausi, saya melempar panah dari busur. Saya melempar anak panah, sahma anak panah, anil qausi dari busur. Nah, an itu artinya mujawazah, melampaui busur. Jadi kata yang melampaui itu Iya, an. Lewat. Iya. Jadi an kan artinya di sini dijelaskan min ma'aniha, di antara arti-artinya. Nah, berarti an artinya ada banyak gitu. Cuman ini dijelaskan satu saja. Saya melempar panah dari busur atau melampaui busur. Selanjutnya, wa ala kata ala. Wa min ma'aniha al-isti'la'u. Nah, di sini disebutkan juga wa min ma'aniha, di antara makna-maknanya adalah, berarti maknanya banyak ala itu. Ini di antaranya al-isti'la'u, di atas, tinggi atau di atas. Nah, min bisa di atas. Ala Oh, ya. kan min ma'aniha, di antara. Iya. Isti'la, di atas. Nahwu contohnya, so'atu alal jabali, saya naik di atas gunung. Saya naik ke atas gunung. Boleh ke atas gunung, boleh di atas gunung. So'atu, saya naik, berarti boleh terjemahnya mendaki. Boleh artinya mendaki. Saya naik ke atas gunung. Jadi ala artinya di atas. Al-jabali isim, karena ada didahului ala. Wa fi kata fi, wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna fi adalah az-zorfiyatu, zorfiyah, zorof. Zorof artinya di, kan ada keterangan waktu dan tempat. Jadi artinya di, zorof. Al-ma'u, nahwu contohnya, al-ma'u fil kuzi, air itu di dalam gelas. Air itu di dalam gelas. Nah, jadi artinya di dalam. Ya. Jadi contoh fi yang artinya zorof. Berarti ini keterangan tempat. Wa rubba, kata rubba. Wa min ma'aniha, di antara makna-makna rubba adalah at-taqlilu, menyedikitkan. At-taqlilu sedikit, gitu aja dah.
At-taqlilu sedikit. Tadi fil fauzi itu filnya zorof. Hah? Maknanya jadi bukan fi itu zorof, tapi makna fi adalah zorof. Makna fi, ya, makna fi adalah zorof di dalam gelas. Nah itu kan makna zorof. Makna zorof itu keterangan tempat. Nah keterangan tempat air itu di dalam gelas. Nah itu atau di gelas. Nah itu menunjukkan maknanya zorof, keterangan tempat. Wa rubba wa min ma'aniha at-taqlilu. Kata rubba di antara makna-maknanya adalah at-taqlilu sedikit. Boleh sedikit, boleh menyedikitkan. Ya, kita terjemahkan saja sedikit. Nahwu contohnya rubba rajulin karimin qabalani. Rubba rajulin beberapa orang laki-laki, karimin yang mulia, qabalani menemuiku, beberapa orang laki-laki yang mulia itu menemuiku. Ya, jadi kita jangan berpikir rubba beberapa berarti banyak. Nah, orang laki kan banyak. Lah, jadi kalau ada beberapa tapi rubba berarti sedikit begitu. Ya, jadi rubba rajulin karimin beberapa orang laki-laki yang mulia qabalani menemuiku. Al-ba'u ba wa min ma'aniha di antara makna ba adalah at-ta'diyatu muta'addi. Muta'addi berarti apa? Maf'ul bih, menjadikan objek. Menjadikan itu sebagai objek atau maf'ul bih. Ta'diyah memuta'addikan. Di antara makna ba adalah muta'addi. Nahwu contohnya marartu bil wadi, saya melewati lembah. Saya melewati dengan lembah. Nah, kurang tepat. Jadi kadang-kadang nggak usah diterjemahkan, langsung marartu bil wadi, saya melewati lembah. Lembah itu dilewati oleh saya. Berarti ini maknanya maf'ul bih, al-wadi. Al-lamu wal-lamu lam wa min ma'aniha di antara makna-maknanya adalah al-milku kepemilikan. Lam maknanya kepemilikan. Nahwu contohnya al-malu li Muhammadin. Al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Nah, lam ini ternyata ada tiga makna disebutkan tiga. Yang disebutkan ada tiga. Lam itu artinya banyak. Nah, ini ada tiga. Biasanya yang lain satu-satu. Wal ikhtisasu mengkhususkan. Jadi di antara makna lam adalah mengkhususkan. Nahwu contohnya al-babu lid-dari. Pintu itu khusus untuk rumah. Pintu itu untuk rumah, maksudnya pintu itu khusus untuk rumah. Tapi khususnya jarang diterjemahkan. Bukan milik satu. Iya. Wal hasiru lil masjidi. Karpet itu milik masjid. Maksudnya karpet itu khusus untuk masjid. Wal al hasiru lil masjidi, karpet itu khusus untuk masjid. Kalau mau letterlek khususnya disebutin. Karpet itu untuk masjid atau khusus untuk masjid. Ini makna ikhtisas. Makna lam berikutnya ada lagi wal istihqaqu. Wal istihqaqu yang berhak. Makna yang berhak. Nahwu contohnya alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Jadi segala pujian itu yang berhak adalah Allah, gitu maknanya. Pujian itu, segala puji itu yang berhak hanyalah Allah, yang lain tidak berhak. Nah, itu makna istihqaq. Ya.
Jadi makna-makna ini usahakan kita paham. Selanjutnya, mudah-mudahan cukup memorinya. Wa min hurufil khafdi, di antara yang termasuk huruf-huruf jar adalah huruful qasami, huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Wahia, yaitu huruf sumpah, yaitu salah satu ahrufin, ada 3 huruf. Huruf untuk sumpah itu ada 3 huruf. Al-awwalu, yang pertama, al-wawu adalah huruf wawu. Jadi huruf qasam atau huruf sumpah yang pertama adalah wawu. Wahia, wawu itu la tadkhulu, tidak masuk, illa, kecuali, alal ismi zahiri, pada isim zahir. Maksudnya wawu itu hanya masuk pada isim zahir. Isim zahir itu yang bukan domir, yang bukan kata ganti. Contohnya wallahi, nahwu contohnya wallahi, demi Allah. Jadi kalau wahwa, nah nggak boleh, wahu nggak boleh, harus wallahi isim zahir, nggak boleh didomirkan untuk sumpah. Kalau pakai wawu harus isim zahir. Allahnya diganti huwa, wahwa nggak boleh, itu bukan nggak boleh, karena wawu itu khusus isim zahir. Wa nahwu contohnya lagi surat At-Tur, waturi, demi bukit Tur, wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis. Wa nahwu contohnya lagi wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin, demi bukit Tursina. Nah, itu contoh-contoh isim zahir. Contoh-contoh isim zahir. Wasani, yang kedua, huruf qasam yang kedua adalah al-ba'u, ba. Wala tahtasu bilafzin duna lafzin, tidak khusus pada satu lafaz saja, tidak khusus pada satu lafaz saja. Bal tadkhulu alal ismi zahiri, tetapi ba itu masuk pada isim zahir. Nahwu contohnya billahi, dengan demi Allah, la ajtahidanna, saya sungguh akan bersungguh-sungguh, saya sungguh akan bersungguh-sungguh. Nah, pada isim zahir bisa, wa alad domiri, dan pada isim domir. Jadi tidak khusus hanya satu lafaz isim zahir saja atau isim domir saja, bukan, tetapi ba ini bisa masuk pada isim zahir, bisa masuk pada isim domir. Wa alad domiri, dan pada isim domir. Nahwu contohnya bika, demi kamu, la adribannal kasula, la adribanna, sungguh saya akan memukul, al kasula, pemalas itu. Demi kamu, sungguh saya akan memukul pemalas itu. Nah, jadi bika, nah itu boleh. Bika berarti bi-nya masuk pada isim domir. Kalau di bika ini sampai mulai bika. Bika, bi-nya huruf jar, ka-nya isim domir, ka-nya jar. Jarnya domir begitu, bi anta nggak boleh. Anta itu kalau jar pakainya ka gitu. Posisi jarnya anta adalah ka, jadi bika, nggak boleh bi anta. Jadi ini kedudukannya sebagai bentuk nilai bika. Bi huruf jar, wa huwa huruful qasim. Ka majrurun bil ba'i mabniun alal fathi, begitu. Jadi ini majrur, Bu. Wasalisu, yang ketiga, at-ta'u, huruf ta. Wala tadkhulu, ta itu tidak masuk, illa, kecuali, ala lafzil jalalati, pada lafzul jalalah, lafaz Allah. Nahwu contohnya watallahi la akidanna asnamakum, demi Allah saya akan menipu daya berhala-berhala kalian.
Jadi ta khusus lafaz jalalah, lafaz Allah. Jadi huruf qasam yang ketiga adalah ta. Ta itu masuknya hanya ke lafaz Allah. Tidak boleh masuk kepada selain lafaz Allah. Wa tallahi, demi Allah, la akidanna, sungguh saya akan memperdaya asnamakum, berhala-berhala kalian. Demikian pembahasan kitab Tuhfatus Saniyah, At-Tuhfatus Saniyah kali ini.